Menyembah Engkau dengan segenap hati dan hidup kami, Tuhan. Thank you, Lord Jesus. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Kau layak, kau layak ditinggikan, nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Buka mata hatiku, Tuhan, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandang, biar ku memandangmu. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, Tuhan, biar ku memandangmu. Kau layak, kau layak ditinggikan. Amin. Nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Kau layak, kau layak ditinggikan. Nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Katakan kudus, 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 kudus. Engkau kudus, kudus, kudus. Oh, kudus, 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 biar ku memandangmu. Kudus, 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 kudus. Amin, Tuhan. Kudus, kudus, kudus. Kudus, 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 biar ku memandangmu. Sekali lagi katakan, kudus Tuhan, Kau kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Oh, kudus, kudus, kudus,
Shalom semuanya, kabar sukacita dan bahagia buat kita kalau dalam kesempatan ini kita masih dalam keadaan sehat. Pendengarkan firman Tuhan menjadi suatu bagian dari saudara dan saya ketika Tuhan masih percayakan kita melewati waktu yang ada. Yuk, kita akan sama-sama sharing tentang firman Tuhan. Tema yang saya berikan pada saat ini adalah jangan sia-siakan iman yang sudah Dia beri. Jangan sia-siakan iman saudara dan saya yang sudah Dia beri. Kenapa saya katakan demikian? Karena sesungguhnya kita beriman kepada Yesus itu juga adalah karena pemberian Dia bagi kita. Kita buka dalam kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Ibrani 11 ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan dengan perikop judul Saksi-saksi Iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Segala sesuatu yang saudara dan saya harapkan itu adalah berbicara tentang hidup yang kekal. Ketika kita mempunyai iman, percaya bahwa Yesus adalah menyelamatkan saudara dan saya, mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga demi saudara dan saya, itu berbicara tentang kehidupan yang kekal. Dan selanjutnya, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, itu berbicara mengenai janji-janji Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Ayat ini suka menjadi sesuatu hal yang kita boleh katakan kembali kepada dunia ini. Makanya beriman dong kalau mau sesuatu. Beriman dong kalau mau sesuatu. Maka ada pujian yang katakan demikian. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Kita berpikir hal itu berbicara tentang iman kita kepada sesuatu benda. Saya nggak pernah bermimpi untuk saya mendapatkan rumah lantai 3. Saya nggak pernah bermimpi kalau pada akhirnya saya pernah bisa menyekolahkan anak saya sampai ke ujung dunia. Yang tidak pernah saya pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Bukan itu sebenarnya. Berbicara mengenai apa yang tak pernah dilihat mata. Dalam 1 Korintus 2 ayat 9, boleh dibuka. Dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Ya, demikian firman Tuhan, 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Perikop di atasnya, kalau kita lihat adalah hikmat yang benar. Jadi kita tidak berbicara tentang daripada harta-harta dunia ini. Karena kalau kita berbicara tentang iman, kalau kita berbicara tentang Tuhan, itu adalah berbicara tentang berkat-berkat daripada rohani. Iman itu bagaimana saudara dan saya memfokuskan diri kita kepada Yesus. Apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus perintahkan, apa yang Yesus perbuat, apa yang Yesus janjikan. Kita benar-benar percaya kepada Yesus, itu berbicara tentang iman saat ini. Kalau waktu Yesus belum ada, iman berbicara tentang percaya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tentang Yesus, itu selalu berbicara tentang berkat-berkat rohani. Jadi Tuhan tidak pernah berbicara tentang berkat-berkat duniawi. Kalau saudara dan saya mempunyai satu berkat secara hartawi, duniawi,
itu sebenarnya bukan berkat yang Tuhan janjikan, tetapi adalah sebagai bonus yang Tuhan berikan. Karena berkat-berkat daripada duniawi ini tidak percaya kepada Yesus juga bisa menerimanya. Jadi hidup berfokus kepada Yesus itu adalah bagaimana kita mau turut akan firman Tuhan. Yang di pikiran saudara dan saya adalah keselamatan. Keselamatan untuk pada akhirnya tempat yang Dia janjikan itu bisa menjadi milik saudara dan saya. Tetapi jangan pernah hanya fokus kepada diri sendiri. Ingat bahwa Dia memberikan keselamatan itu juga bagi seluruh umat manusia. Menjadi tugas saudara dan saya untuk memberitakan keselamatan itu. Kita berpikir kadang-kadang keselamatan itu udah menjadi bagian milik orang percaya. Ya, itu satu langkah di awal. Tetapi bukan menjadi bagian orang yang tidak percaya. Ya, itu benar. Tetapi jangan berbangga diri. Ketika kita orang percaya, apakah cukup hanya beriman maka kita akan hidup di dalam kekekalan itu? Janji Tuhan itu ada di dalam roh. Kalau kita percaya kepada Tuhan, tetapi kita lebih banyak menghidupkan daripada duniawi jasmani kita, maka pun kita tidak akan selamat. Kita buka di dalam Yakobus 2. Yakobus 2. Demikian firman Tuhan di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-19. Ya, 19 sampai dengan 26. Itu kalau kita lihat ke atas, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Saya bacakan dari ayat 19, demikian firman Tuhan. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Setan pun percaya bahwa satu-satunya Allah yang ada. Ayat 20, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Percaya Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan saudara dan saya, tetapi tanpa berbuat apa-apa, iman yang kosong. Ayat 21 itu dikatakan, bukankah Abraham Bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Ayat 22, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Iman plus perbuatan-perbuatan, maka iman itu menjadi sempurna. Dengan kata lain, tanpa perbuatan iman tidak ada apa-apanya. Selanjutnya, dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepada sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Ayat 24, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Ayat 25, dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi perbuatan-perbuatan itu apa sih? Perbuatan-perbuatan itu adalah berbicara tentang kasih. Seluruh sebenarnya perbuatan-perbuatan yang kita mau lakukan sesuai dengan firman Tuhan itu dikunci dengan satu kata, kasih. Masih tahu kan ya, menurut firman Tuhan,
di dalam 1 Yohanes 2 ayat 5. Yuk, sama-sama kita buka. 1 Yohanes 2 ayat 5. 1 Yohanes 2 ayat 5, demikian firman Tuhan. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Kalau kita menuruti firman Tuhan, maka sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita adalah di dalam Dia. Perbuatan-perbuatan itu berbicara kasih. Apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus perbuat selama Dia ada, itu semuanya mencangkup mengarah kepada kasih. Makanya kan hukum Taurat itu menjadi hanya 2 poin saja ya. Di dalam Lukas 10 ayat 27 dikatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi berbicara iman, percaya kepada Yesus adalah Tuhan, fokus kepada Tuhan, tidak cukup. Kita harus mempraktekannya di dalam perbuatan-perbuatan. Maka di poin yang ketiga, dikatakan dalam Yakobus 2 tadi ayat 22, kesempurnaan iman itu karena adanya perbuatan-perbuatan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Tetapi ketika kita mempunyai iman kepada Yesus, tapi kita lakukan juga apa yang menjadi seluruh perintahnya di dalam kebenaran firman Tuhan sebagai satu kasih, maka disitulah kesempurnaan itu ada. Dan itulah yang bisa membuat kita di dalam kehidupan yang kekal. Kita buka kembali di dalam Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34. Iya. Yohanes 4 ayat 34 berkata demikian. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus berbicara bahwa makanan Dia adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus Dia dan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan Bapa. Buat saudara dan saya di sini, kita ini harus melakukan kebenaran firman Tuhan sebagai bentuk perbuatan yang memang Tuhan perintahkan. Dari mana? Seluruh isi Alkitab ini merupakan adalah perintah, pesan yang harus saudara dan saya lakukan sebagai bentuk perbuatan-perbuatan untuk menyempurnakan daripada iman itu. Makananku, ini juga bagi saudara dan saya, bahwa makanan saudara dan saya adalah ya firman Tuhan ini. Untuk apa? Untuk saudara dan saya bisa menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya ketika kita masih ada di dalam dunia ini. Jadi jangan kita hanya berpikir tentang pekerjaan-pekerjaan dunia saja yang kita lakukan. Saya sungguh sangat diberkati dengan satu hikmat yang luar biasa. Kita kan berpikir tadinya ya, nanti kalau anak saya selesai, saya mau sekolahkan dia jadi ini. Misalnya jadi seorang dokter, mungkin sampai tingkatan profesor. Mungkin saya juga nanti saya akan melakukan ini, buka perusahaan yang besar. Saya punya banyak karyawan, saya bisa memberkati. Tetapi sesungguhnya di dalam pribadi setiap manusia, kalau dia tidak punya pekerjaan, ada rasa ketakutan yang amat sangat. Karena ketika dia tidak melakukan pekerjaan, maka dia tidak punya penghasilan. Itu benar kata dunia. Tetapi hikmat yang saya boleh dapat tadi malam dalam satu perenungan, bahwa Tuhan, saya mau melakukan pekerjaan
melayanimu. Pekerjaan saudara dan saya yang sesungguhnya adalah melayani Tuhan. Tetapi ketika mungkin bisa jadi dokter ahli, itu adalah bonus yang diberikan oleh Tuhan. Melalui karunia yang Tuhan berikan. Setiap kita punya karunia yang berbeda-beda. Kita balik. Utama kita di dalam dunia ini adalah pekerjaan dunia yang kita lakukan. Tetapi sesungguhnya Tuhan mau beritahukan buat kita pada saat ini. Yesus aja datang ke dunia melakukan pekerjaan Bapaknya. Nah, kita ini datang ke dunia melakukan pekerjaan dunia supaya kita menjadi berkat. Tetapi yang sesungguhnya, lakukan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan dunia itu merupakan bonus kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada saudara dan saya. Kalau kita bisa jadi seorang dokter, itu bukan karena kita, tapi karena memang Tuhan yang memberi. Kalau kita memang menjadi seorang satu ahli dalam hal apapun, jangan pernah banggakan. Anak kamu hebat ya, anak kamu pintar ya. Lah kita bilang kok anak kamu hebat, anak kamu pintar. Tuhan yang memberikan kepintaran itu. Makanya jangan heran. Orang yang tidak percaya kepada Yesus pun mempunyai kehebatan-kehebatan yang luar biasa. Karena kasih karunia itu, pemberian Tuhan itu diberikan kepada semua ciptaannya. Dia tidak pilih-pilih. Ada ahli ini, hebat ini. Misalnya orang nyanyi, suaranya bagus. Kita puji-puji orang itu salah. Karena waktu dia bernyanyi pun bersuara bagus karena Tuhan yang mengaruniakan itu. Di samping itu dia lebih memperdalam lagi. Jadi jangan heran kalau ada orang yang suaranya bisa melengking tinggi ke atas, itu bukan karena dia. Tapi Tuhan yang memberikan itu kepada dia. Jadi sama sekali jelas untuk saudara dan saya tidak ada satupun apapun yang bisa kita lakukan itu karena kita. Itu semua karena Tuhan. Kasih karunia milik semua orang. Dia berikan kepada semua orang. Kasih setia Tuhan hanya diberikan kepada orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kasih setia Tuhan itu berbicara tentang perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Perbuatan-perbuatan yang ajaib itu bukan masalah sakit jadi sembuh. Kita merasa ditolong oleh Dia. Perbuatan-perbuatan ajaib itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya yang ujung-ujungnya adalah untuk hidup kekekalan itu. Makanya kasih setia hanya milik orang-orang yang percaya. Dan tentunya melakukan perbuatan-perbuatan, melakukan kasih yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan. Puji Tuhan. Begitu juga kan kalau dalam satu rancangan ya. Makanya sudah nggak lagi tuh kalau saya bicara, wah besok saya mau bikin ini, saya mau bikin itu. Saya rubah. Karena kata-kata kita pun untuk manusia kan kita harus pilih kata-kata yang bagus. Kata-kata yang tepat. Coba saudara ngomong salah dengan orang penting, dengan kata-kata yang tidak tepat, fatal. Begitu juga apalagi kepada Sang Pencipta kita. Makanya saya selalu berkata sekarang seperti ini. Tuhan, besok saya mau lakukan ini, lakukan itu. Besok saya mau rencana kayak kemarin tuh, saya pergi ada ke Cilacap. Tuhan, besok 2 hari lagi saya mau berangkat ke Cilacap. Biarlah itu menjadi rancangan-Mu, bukan rancanganku. Karena kita tahu, rancangan saudara dan saya bisa gagal. Tapi rancangan Tuhan sempurna adanya. Oleh karena itu, iman yang sudah Dia beri kepada saudara dan saya jangan kita sia-siakan. Kita harus lakukan
firman-firman Tuhan yang adanya merupakan di isi Alkitab ini. Lakukan, tidak bisa tidak. Waktu kita lakukan, semua yang kita lakukan itu mengarah hanya kepada satu, yaitu kasih. Sehingga iman saudara dan saya benar-benar sempurna di hadapannya. Dan tentunya ini menjadi satu kesaksian buat orang lain. Bisa melihat ada saudara dan saya, ada Yesus di dalam kita. Tapi tentunya iman yang ada pada saudara dan saya itu adalah merupakan pemberian yang spesial, yang luar biasa, dipilih. Perbuatan-perbuatan itulah yang kita lakukan sesuai firman Tuhan, itulah yang menumbuhkan iman kita. Jadi misalnya satu perintah dia kita lakukan, tumbuh iman. Satu perintah dilakukan, tumbuh iman. Satu perintah dilakukan, tumbuh iman. Jadi pertumbuhan iman saudara dan saya itu dengan kita melakukan apa yang menjadi perintahnya melalui kebenaran firman Tuhan sebagai isi daripada Alkitab ini. Jangan pernah sia-siakan iman yang sudah Dia beri. Dan kita asik dengan kehidupan kita sendiri tanpa kita memikirkan. Ya yang bisa kita lakukan ya kita lakukan, yang nggak bisa ya nggak ada kata pilih-pilih. Bagaimana juga saudara dan saya mau melakukan kalau kita nggak tahu nih apa yang diperintahkan kepada kita. Untuk tahunya bagaimana apa yang dia perintahkan kepada kita, ya tentunya kita harus baca. Makanya luar biasa, baca Alkitab, baca rajin baca Alkitab. Karena waktu kita membaca Alkitab, berarti kita lagi mau tahu nih, perintah apa sih yang dia berikan kepada kita? Apa sih yang dia mau saudara dan saya lakukan? Bagaimana kita tahu tanpa kita membaca Alkitab? Makanya baca Alkitab itu jangan merupakan suatu cuman habit, rutinitas saja. Tapi temukan, gali, temukan. Bukan sekedar baca saja. Tapi coba buat perenungan. Waktu saudara dan saya bisa membaca daripada Alkitab ini, Roh Kudus yang mengajar. Waktu kita mau merenungkan, apa sih sebenarnya? Roh Kudus yang pimpin. Dan waktu kita bisa melakukan apa yang Dia perintahkan dalam firman Tuhan ini, Roh Kudus juga yang memberikan kuasa. Jadi saudara dan saya ini sama sekali tidak punya sedikit pun yang bisa kita bilang hebat ketika kita mengetahui bahkan kita melakukan segala sesuatu di dalam dunia ini. Apapun semuanya itu Tuhan yang lakukan bagi saudara dan saya. Baca firman, dimulai dulu. Bagaimana kita mau merenungkan kalau kita gak pernah baca? Bagaimana kita mau lakukan kalau kita gak mau merenungkan? Gak mungkin kita lakukan tanpa perenungan. Ini maksudnya apa ya? Apakah bisa saya lakukan? Tentunya saya harus lakukan. Gak bisa saya bilang yang ini enggak, yang ini saja, yang enak-enak saja. Tidak, harus lakukan. Oleh karena itu, disinilah kita perlu yang namanya tinggal bersama Roh Kudus setiap saat. Baca firman Tuhan harga mati. Jangan pernah bilang, aku cinta Yesus, aku percaya Yesus. Luar biasa mujizatnya loh. Padahal sehari dilewatkan tanpa baca Alkitab, tanpa baca firman Tuhan. Dari mimbar ini, saya mau berkata, yuk dimulai dari sekarang. Baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Iman yang sudah Tuhan berikan kepada saudara dan saya untuk bisa percaya menerima Yesus adalah Tuhan, merupakan kasih anugerah Tuhan.
ditambah dengan perbuatan-perbuatan yang harus saudara dan saya lakukan. Itu tentunya kalau kita tidak membaca Alkitab ini, dari mana kita tahu? Kalau kita sudah lakukan, maka lihat nanti. Rasakan sendiri. Saya pun juga belajar, terus belajar. Kita lebih asik mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Seperti tadi yang saya bilang. Kita bilang, saya mau jadi ini, itu pekerjaan. Kan kalau saya nggak kerja, nggak ada penghasilan. Tapi hari ini juga, yuk saudara dan saya diutus ke dalam dunia ini untuk melakukan pekerjaannya. Seperti Yesus diutus ke dalam dunia ini, melakukan pekerjaan yang Bapa suruh. Selesai, dia kembali. Jadi waktu sisa yang masih ada, saudara dan saya pada saat ini, lakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus perintahkan kepada saudara dan saya. Jangan bilang, itu bukan bagian saya, itu bukan ranah saya, itu untuk pendeta-pendeta, itu untuk pastor-pastor, itu untuk pelayan-pelayannya, bukan saya. Hari ini merupakan kasih anugerah bagi saudara dan saya. Wow, keren. Ada pekerjaan yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Kerjakan. Kalau dia yang perintahkan, upahnya dahsyat. Jangan pernah menilai upah itu dari harta dunia ya. Wah, kalau saya kerjakan nanti rumah saya jadi 2. Kalau saya kerjakan, saya kaya, banyak tanah. Saya kerjakan 7 turunan, gak habis-habis. Bukan itu. Kerjakan, upahnya besar di surga. Ambil bagian, saudara dan saya menjadi pekerja-pekerjanya. Sampai pada satu saat nanti, ketika Tuhan panggil kita kembali, menghadap kepadanya, kita enak ngomongnya, karena pekerjaanku sudah selesai untuknya. Jadi jangan pernah katakan, aduh, aku mati karena penyakit aku nih. Mati deh aku karena penyakit aku. Tidak, ada penghiburan yang luar biasa. Kalau saudara dan saya dipanggil kembali kepadanya, karena Tuhan tahu pekerjaan yang saya perintahkan kepada kamu sudah selesai. Pekerjaan-pekerjaan yang lainnya, yang dunia, kita harus lakukan supaya kita mendapatkan uang. Itu adalah bonus. Tapi pekerjaan yang utama buat saudara dan saya adalah melakukan kebenaran firman Tuhan. Dari mana? Daripada isi Alkitab ini. Bagaimana untuk melakukannya? Ya harus tahu, baca, renungkan, lakukan. Apapun itu semuanya, Roh Kudus yang melakukannya bagi saudara dan saya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Oleh karena itu, jangan pernah sia-siakan iman yang sudah Dia beri bagi saudara dan saya. Terpujilah Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk semua yang indah, yang luar biasa. Kau singkapkan hikmat-hikmat yang daripada-Mu mengenai isi Alkitab ini Tuhan. Hari ini kami mengambil satu komitmen. Kami ingin terus Tuhan mengetahui apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan melalui Alkitab ini. Dimanapun, siapapun, keberadaan kami apapun, kami tidak bisa mengatakan kami tidak akan membaca firman-Mu. Hari ini terberkatilah kami siap Tuhan setiap waktu yang Tuhan percayakan bagi kami untuk kami membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya oleh karena kuasa Roh Kudus-Mu tinggal bersama dengan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, sempurnakan iman percaya kami dengan perbuatan-perbuatan kasih yang sudah Kau perintahkan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, ini kami yang siap. Sama-sama kita katakan, amin. Sampai jumpa di kesempatan mendatang. Tuhan berkati.